Pengantaran anak ke sekolah di pagi hari berubah menjadi situasi berbahaya yang berujung pidana ketika seorang pengemudi dituduh hampir menabrak seorang petugas keamanan sekolah. Dia terus mendekat. Dan terus mendekat, mendekat, dan mendekat. Saya bilang, berhenti, berhenti, berhenti. Jadi, apa yang dikatakan penjaga itu? Dia meletakkan tangannya di kap mobil saya, menarik senapannya. Dia bilang, kamu gila ya? Kita sedang membahas apa yang terjadi dan kenapa penjaga itu dikirim ke penjara. Tapi tidak, saya tidak pernah melihat dia mengarahkan senjatanya atau hal seperti itu. Mungkin dia hanya memegangnya. Tapi ini adalah bagian dari kejahatan yang disajikan oleh hukum dan kriminal. Saya Elizabeth Milner. Ini adalah kasus saling tuduh, dia bilang. Dia bilang dia ditabrak mobil. Dia bilang seseorang menodongkan pistol ke arahnya. Nah, seseorang memang ditangkap karena sesuatu. Ini tanggal 23 Maret 2026. Kami berada di Margate, Florida, sebuah kota sekitar 30 menit di utara Fort Lauderdale. Saat itu hampir jam 9 pagi, ketika petugas dari Departemen Kepolisian Margate dikirim ke Akademi Ibrani Lubavitch. Sekarang ketika petugas awalnya merespons, mereka mengetahui bahwa seorang penjaga keamanan tertabrak mobil di bagian kakinya. Ada apa? Jadi kami sedang mencoba mengatur lalu lintas seperti biasa. Iya. Mereka sampai di titik di ujung sana, di mana 441 macet seperti sampai ke sini. Dan tidak ada yang benar-benar bisa bergerak. Jadi biasanya kalau itu terjadi, kami sisakan ruang untuk mobil-mobil kami supaya bisa belok kiri, agar semuanya tetap lancar. Karena toh tidak ada yang bisa bergerak juga. Dan saya sedang melakukan itu. Lalu ada satu pemuda, dia terus saja maju ke depan. Saya bilang, tunggu sebentar, karena memang benar-benar tidak ada jalan untuk maju. Saya bilang, Tunggu sebentar, biarkan saya keluarkan mobil-mobil ini dulu. Dia terus saja maju dan maju. Saya bilang, berhenti. Lalu dia menepuk lutut saya. Jadi saya benar-benar mengarahkan senjata ke dia. Saya bilang, hey bro, jangan lakukan itu. Kamu hampir saja menabrak saya. iya. Lalu dia masuk ke tempat parkir dan menelpon kalian. Laporan kasus mengidentifikasi petugas keamanan itu sebagai Corone Brown, 30 tahun. Dia mengatakan, meskipun tabrakannya ringan, dia tetap menghadapi pengemudinya. Apakah kamu tahu apa yang terjadi setelah itu? Setelah itu, saya ingin bicara dengannya. Seperti, hey bro, kami hanya mencoba mengatur lalu lintas. Saya tidak bermaksud melakukan hal yang aneh-aneh. Tapi saat saya mau bicara dengannya, sepertinya dia sedang menelpon kalian. Dan dia bilang, tidak, saya tidak mau bicara. Tidak, saya tidak mau bicara. Jadi saya bilang, ya sudah kalau begitu. Oke, benar. Kalian tidak punya kamera, kan? Tidak, oke. Apakah sekolah punya kamera yang menghadap ke arah sana? Yes! Luar biasa. Pengemudi yang terlibat dilaporkan menelpon polisi untuk memberitahu mereka bahwa Corone diduga mengarahkan pistolnya ke arahnya. Sementara petugas itu memeriksa kamera keamanan sekolah, lebih banyak petugas datang. Itu sampai pada titik di mana dia menabrak saya. Jadi saya mengeluarkan pistol saya dan saya bilang, bro berhenti. Seperti dia akan menabrak saya. Lalu dia menepi ke tempat parkir di seberang jalan. Ini orangnya orang yang menelpon kami. Jadi sebenarnya apa yang terjadi? Saya tahu kamu baru saja menjelaskan. Jadi sebenarnya apa yang terjadi? Jadi intinya, kamu lihat pintu keluar di sini. Oke. Itu, Pintu masuk itu kan? Atau pintu keluar itu? oke. Jadi kami berusaha, Anda tahu, mengatur arus lalu lintas sebaik mungkin karena banyak orang tua yang keluar masuk di sini. Ya. Jadi ketika 441 macet sampai antreannya sampai ke sini, kami meninggalkan celah agar para orang tua bisa keluar dan setidaknya mengarahkan mereka ke sini. Oke? Supaya tidak, Anda tahu, menambah kemacetan. Saya mengerti. Jadi saya melakukan itu. Dan lagi, memang tidak ada jalan kemana-mana, tapi pria itu terus saja maju sedikit demi sedikit. Saya bilang, hey, tunggu sebentar, berhenti dulu. Biar saya keluarkan mobil-mobil ini dulu. Dia terus maju ke depan. Saya bilang, tunggu, berhenti. Lalu dia menabrak saya dengan mobilnya. Jadi saya mengacungkan pistol saya ke arahnya. Saya bilang, bro, berhenti. Apa yang kamu lakukan? Iya, oke. Lalu dia menepi di tempat parkir di sini. Dan menelpon kalian. Oke. Gimana dia sekarang? Saya tidak tahu. Dia mengemudi ke tikungan entah kemana, tapi saya tidak tahu di mana dia sekarang. Apakah dia pria kulit putih, pria kulit hitam? Dia pria kulit putih. Pria kulit putih. Saya masuk ke sana, saya tidak dipanggil, jadi saya lewat saja. Tidak ada yang memanggil saya. Saya hanya menunggu administratornya. Supaya Anda tahu, penelpon bilang dia tidak datang untuk menemui Anda. Anda akan pergi, dia bilang untuk menyeberang ke administrator JC. 104 LB 5101. Oke, jadi Anda mengatur lalu lintas. Dan Anda mengatur lalu lintas. Anda memberitahu bahwa dia akan keluar. Anda berkata, "Hei, berhenti."
Dia mengarah ke Anda. Tiba-tiba, dia menabrak Anda seperti itu. Apakah itu seperti sentuhan dengan kendaraan? Ya. Ya, menyentuh dengan kendaraan. Tapi Anda seperti ada apa ini? Karena jelas, saya seorang polisi, saya mengerti. Anda seperti, wah, ada apa ini? Seperti, berhenti. Oke, jadi pada titik ini, dari pemahaman saya, dan sekali lagi saya akan bicara dengannya. Dari sudut pandangnya, memang terlihat seperti, ya, jelas, dengar, kamu tahu. Kamu mendatangi saya dengan kendaraan. Bro, kamu tidak mendengarkan saya. Kamu tidak perlu melindungi hidupmu. Baiklah. Sepertinya ada kesalahpahaman. Dia sedang di dalam melihat kamera sekarang. Oke, karena kami punya kamera yang menghadap ke sana. Apakah kamu bisa masuk? Tidak. Aku di sekolah menengah. Oke. Oke. Pagi. Ada apa? Jadi sepertinya ada insiden antara orang tua dan dia. Mereka sedang mengatur lalu lintas. Itu orang tua ya? Bukan, itu bukan orang tua. Bukan orang tua. Siapa orang ini? Cuma orang sembarangan yang sedang menyetir di jalan. Jadi, orang acak sedang menyetir di jalan. Mereka sedang mengatur lalu lintas. Dia menyuruh laki-laki itu untuk berhenti. Hei, karena mereka sedang mencoba mengurai kemacetan. Orang itu terus maju perlahan. Dia bilang, hei, berhenti! Orang itu lalu menyenggolnya dengan kendaraan. Dia mengarahkan senjata ke orang itu karena, hei, tolong berhenti! Apa yang kamu lakukan? Lalu orang itu pergi ke sana. Saya belum bertemu dengannya. Dan itulah alasan kenapa kita di sini. Dia bilang, intinya, ada catatan di panggilan itu yang bertanya, kenapa ada keamanan bersenjata seperti itu? Kenapa mereka membawa senapan dan segala macam seperti itu? Dan jelas, kami, saya, dan dengan semua yang sedang terjadi, itulah alasannya. JD. Selamat datang di dunia. Ya, jadi saya tahu bahwa pasangan saya sedang berbicara dengan administrator lain. Saya tidak tahu di mana dia di sana. Dia sedang berbicara dengan kamera-kamera. Jadi dia sedang berbicara dengan mereka. Saya sudah ke sana, saya tidak melihat siapapun melambaikan tangan kepada saya. Saya akan kembali ke sana dan melihat apakah ada yang melambaikan tangan kepada saya supaya saya bisa bicara dengan orang ini dan bertanya, ada apa sebenarnya? Dia mungkin ada di pojok gedung ini di sini. Di mana ya? Di mana pulau tempat restoran itu berada? Oke, dia mungkin ada di pojok itu. Petugas menemukan pengemudi itu di toko gadai terdekat. Korone dikabarkan tidak ingin menuntut, tapi pengemudi ini mengatakan sebaliknya. Ya, Jadi ada apa sebenarnya? jadi aku sedang menyetir di jalan ini dalam perjalanan ke tempat kerja. Ada, kau tahu, dua petugas keamanan yang mengatur lalu lintas. Aku sedang mendekat. Lalu lintasnya macet sampai ke mobilku. Dan dia bilang aku harus membiarkan lebih banyak mobil lewat. Aku bilang, tidak, maksudku, aku, disinilah posisiku di lalu lintas. Aku akan jalan terus. Jadi mereka harus menunggu sampai ada jeda di lalu lintas atau apalah. Jadi aku maju sedikit lebih dekat ke orang di depanku. Dan dia berjalan mengelilingi kendaraanku. Dia meletakkan tangannya di kap depan mobilku. Menarik senapannya. Dia seperti, kamu. Gila? Kamu tahu? Terserah. Lalu dia berjalan ke arah jendela sisi pengemudi saya, menarik senapannya seperti ini, mengarahkannya. Tepat di sini. Larasnya tepat di sini. Saya melihat ke arah larasnya. Dia berkata, kamu gila, aku akan membunuhmu. Saya bilang, kamu, yang saya katakan adalah, kamu bukan penegak hukum. Maksudnya, kamu bukan yang mengatur lalu lintas. Saya sedang di lalu lintas. Kamu tahu apalah, maksudnya itu hal yang sederhana saja. Dia sepertinya cuma ingin pamer kekuasaan atau semacamnya. Dan dia benar-benar mengarahkan senapan itu langsung ke wajahku lewat jendela mobilku. Oke. Maksudku, aku nggak nyangka pagiku bakal jadi begini. Aku bawa pistol di pinggangku. Aku punya pistolku. Tapi aku nggak berniat untuk melakukan semua itu. Bukan begitu maksudnya. Ya, jadi mereka dikontrak oleh sekolah Ibrani. Mereka adalah petugas keamanan bersenjata. Jadi, sebagai pekerja, aku kira kamu sering lewat jalur itu. Aku sudah bicara dengannya. Mereka sedang berbicara dengan pihak administrasi sekarang. Rekanku ada di dalam bersama mereka. Mereka sedang meninjau rekaman kamera tentang apa yang terjadi. Kamu tahu, jadi kita bisa mendapatkan semuanya, kamu tahu, semua berdasarkan apakah kamu membawa SIM-mu? Ya. Ambilkan itu untuk saya. Saya ingin mengajukan tuntutan. Oke, tunggu sebentar ya. Disinilah muncul masalah besar dalam penyelidikan, karena petugas memang memeriksa rekaman keamanan sekolah. Apakah rekaman itu menunjukkan hal yang sama seperti yang diklaim oleh supir ini? Itu dia. Oke. Saya punya
Jadi, tunggu. Jadi, jeda 725. Yang sebenarnya adalah 825. Ya, itu. Dan dia melambat ke kecepatan normal. Ya. Ini adalah kecepatan normal. Tidak. Oke, jadi dia. Iya. Oke, jadi aku mengerti kebingungannya karena dia mulai berjalan menjauh. Awalnya dia memang menangkap itu, tangannya terangkat untuk orang itu. Oh. Biasanya mereka hanya ingin mengatakan. Tapi kemudian, dia keluar dari jalur untuk memberi isyarat kepada mobil Tesla itu karena dia melakukan seperti ini. Iya. Tapi tidak, aku tidak pernah melihat dia mengarahkan pistolnya atau hal seperti itu. Mungkin saja dia memegangnya. Tapi dia tidak membunuhku, karena tangannya ada di sebelah kiri. Memang disitulah tangannya biasa berada. Kau tahu kan? Iya. Oke. Menurut laporan kejadian, kutipannya, saya bisa meninjau rekaman video insiden dari sekolah. Video tersebut menunjukkan Tom di sekolah pada pukul 07.25. Video itu memang memperlihatkan interaksi antara Brown dan Tom. Pada pukul 07.26, Tom terlihat mengemudi menuju Brown dan menabraknya dengan kendaraannya. Pada pukul 07.29, Tom terlihat memarkir kendaraannya di seberang jalan, dan Tom berjalan menuju kendaraannya. Pada pukul 07.30, interaksi selesai, dan Tom meninggalkan area tersebut. Tidak ada satupun saat di mana Brown mengarahkan senapannya ke Tom. Selama kedua interaksi dengan Tom, Brown selalu membawa senapannya di samping dan tidak pernah menodongkannya ke Tom. Ketika petugas memberikan informasi ini kepada pengemudi, dia tidak terlalu senang. Baiklah, jadi kami meninjau rekaman video dari insiden tersebut. Rekaman itu memang menunjukkan, kamu tahu, interaksi antara kamu dan dia, tapi juga menunjukkan bahwa dia tidak pernah mengarahkan senjata. Karena bagaimana mungkin itu bisa menunjukkan hal itu? Aku sedang melaju ke arah barat, dan itu berada di sisi kendaraanku. Dia seperti ini, benar-benar seperti ini. Oke. Jadi itu sebabnya aku menghubungi kalian. Tidak. Itu tidak masalah sama sekali. Kami tidak akan meragukan apa yang menurutmu kamu lihat dan rasakan. Oke. Tapi aku sudah melihat videonya. Videonya sebenarnya sangat jelas dan sangat bagus dari sekolah. Oke, itu terlihat. Tindakannya itu menunjukkan dia berjalan mendekat, itu menunjukkan dia berjalan mendekat, itu menunjukkan dia berjalan mendekat ke mobilmu, ya? Oke, 100%. Jadi itu tidak menunjukkan dia menodongkan senjata apinya. Dia tidak mengarahkan senjata ke arahmu seperti kamu melihat ke laras senapan. Dia itu tidak. Oke. Jadi kita memang begitu. Terima kasih ya, sama sekali nggak membantu. Kami sudah meminta video dari mereka. Itu tidak apa-apa. Dan kami akan mendokumentasikan situasinya. Ya, nggak apa-apa. Jadi semuanya akan tercatat. Baiklah, itu bagus. Untuk apa? Tercatat untuk apa? Maksudku, bro, aku. Aku pria berusia 47 tahun yang sedang mengemudi ke tempat kerja. Aku tidak punya alasan untuk berbohong padamu. Aku tidak akan pernah sama sekali menelpon kalian. Kami bukan. Kami tidak mengatakan itu. Aku tidak akan pernah menelpon kalian. Jika apa yang terjadi itu tidak terjadi. Dan fakta bahwa kalian bilang itu tidak terjadi, itu saja yang perlu aku tahu. Semoga hari kalian menyenangkan. Terima kasih. Oke. Sekali dan tidak terjadi apa-apa. Ya tidak, kami masih mendokumentasikan situasinya karena orang yang satunya masih terkena. Ya. Itu adalah sebuah kendaraan. Untung baginya, penyelidikan belum selesai. Petugas terus meninjau rekaman kamera pengawas lain dari bisnis di sekitar. Sebuah video tambahan yang dikumpulkan sebagai bukti dilaporkan menunjukkan, kutipan, Brown di jalan sedang mengarahkan Tom untuk berhenti sambil mengatur lalu lintas sekolah ke Northwest 15th Street. Brown kemudian berjalan ke jalan sambil melambaikan tangannya ke kendaraan di tempat parkir. Saat dia sudah keluar dari jalan, kendaraan Tom terlihat bergerak maju untuk menutup celah lalu lintas saat dia mendekati North State Road 7. Brown kemudian bergegas kembali ke jalan di depan kendaraan Tom dan kembali menghentikan kendaraan itu. Kendaraan Tom terlihat bergerak perlahan ke depan saat terdakwa berjalan perlahan menuju bemper depan.
Kendaraan Thompson tampak menyentuh Brown saat ia menepuk bagian depan kendaraan tersebut. Brown kemudian berjalan ke sisi pengemudi kendaraan dan keluar dari jangkauan kamera. Begitu Brown berpindah ke sisi pengemudi kendaraan Thompson, ia keluar dari jangkauan kamera. Kemudian petugas meninjau rekaman keamanan dari salon kuku terdekat. Oke, jadi ini katanya 27. It's a sign. Kenapa tidak? Ada Tesla, iya. Mungkin yang lain. Oke. Apakah dia yang tertabrak atau kita? Oke, jadi masih terlalu awal kan? Iya. Ada lagi. Haruskah kita pindah ke 26? Sepertinya ada Tesla lain yang akan datang. 3, 4 keluar kan? Kita sedang mencari Tesla yang keluar. Iya, dan akan ada Chevy abu-abu gelap yang akan datang. Jadi mungkin 26 itu benar, karena sekarang masih 8.24. Dan kalau ada lagi yang keluar, mungkin itu dia di sana. Chevy-nya di sini. Hijau. Menyuruh dia untuk berhenti. Dia harus menarik perhatian Tesla itu. Dia maju ke depan. Chevy mulai maju ke depan. Oke. Dia menyuruhnya untuk berhenti. Waktunya benar, 8.26 benar 4. 2, 1. Empat, 2, 1. Sekarang dia akan masuk ke tempat parkir. Jika aku mengirimkanmu sebuah tautan, bisakah kita mendapatkan salinan video ini? Menurut kutipan laporan kasus, ketika Brown mendekati sisi pengemudi kendaraan Tom, tampak jelas bahwa dia mengarahkan senjata apinya ke Tom saat dia berada di Northwest 15 Tihat Street. Beberapa menit berlalu saat Tom parkir di seberang jalan. Brown kemudian mendekati sisi penumpang kendaraan. Tom lalu mundur dari tempat parkir dan segera pergi dengan cepat. Saat dia berbalik untuk pergi, Brown terlihat sekali lagi mengeluarkan senjata api dan mengarahkannya ke Tom. Tom kemudian keluar dari tempat parkir menjauh dari Brown. Berkaitan dengan video tersebut, pengemudi dilaporkan mulai bekerja sama dengan Departemen Kepolisian dan Kantor Kejaksaan Negara bagian Broward. Tapi sekarang kita akan maju cepat ke tanggal 5 Juni 2026 karena petugas kembali ke sekolah untuk menangkap Korone. Kami akan keluar bersama 13 tim di Jalan 15 dan Blok 441 sekarang. Baiklah. Di mana senjatamu? Okey. Kita akan satukan tanganmu. Telapak tangan saling menempel. Telapak tangan saling menempel. Begitu. Maaf, aku tahu ini agak tidak nyaman. Aku akan melucuti senjatamu ya. Aku yakin kamu sudah tahu ini soal apa kan? Apa aku tinggal ini ya? Ya, yang kecil itu, oke. Baiklah. Ya, kita harus makannya. Dia punya pelepas cepat di sisi ini. Kamu punya gesper di sini? Dia juga punya pelepas cepat di sini. Kamu harus lewat punyaku ya. Tunggu dulu. Gak bisa. Jadi ini dari sebuah insiden yang terjadi beberapa bulan lalu kan. Jadi mereka memiliki dasar yang cukup untuk insiden itu kan. Yang berarti mereka punya cukup bukti untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadapmu. Corona Brown ditangkap dan didakwa dengan penyerangan berat menggunakan senjata mematikan.
Menurut laporan kejadian, kutipan, berdasarkan penyelidikan lebih lanjut, bukti video tambahan, dan evaluasi ulang insiden tersebut, akhirnya ditentukan bahwa Brown mengarahkan senjata api ke Tom sebanyak 2 kali, yang menyebabkan Tom merasa takut akan nyawanya. Brown melontarkan ancaman kekerasan dengan mengarahkan senjatanya ke Tom dan berkata, "Apa kamu gila? Aku akan membunuhmu." Selain itu, dia memiliki kemampuan nyata untuk melaksanakan ancaman tersebut karena dia bekerja sebagai petugas keamanan bersenjata dan diwajibkan membawa senjata api untuk pekerjaannya. Jadi itulah yang akan terjadi. Ini bukan berarti kamu bersalah atas apapun, tapi kamu memang harus menjalani proses pengadilan sekarang dan proses hukum untuk menyelesaikan ini, oke? Apakah kamu lebih memilih ini tetap bersama kami atau kembali ke sekolah? Kami akan menyerahkannya ke pihak sekolah. Kami akan menyerahkannya ke pihak sekolah, oke? Sebenarnya penjaga yang lain, kunci saya ada di saku ini. Bisakah kamu meninggalkan kunci saya di sana bersamanya? Jadi aku sudah di sana terus ada jika yang bisa kamu. Jadi kamu hanya Janda. Mereka ingin 21 detik lagi dan kamu ingin bisa melakukannya. Aku bisa melakukan itu. Iya. Hei, kamu di mana? Kamu tahu nggak apa yang sedang terjadi? Iya. Kamu mau aku bilang apa ke dia? Atau kamu mau bicara langsung sama perasaan terbaik sama lagi? Bisakah kamu mundur sebentar? Terima kasih. Kita harus melepas sabuk ini. Apakah celanamu akan tetap terpasang kalau aku melepas sabukmu? Oke. Itu semua bersama-sama. Baiklah, lalu kencangkan saja. Tidak ada senjata sekunder lainnya? Tidak. Oke. Baiklah, saya akan memverifikasi informasi Anda dulu. Lalu kita lanjutkan dari sana, oke? Ya, saya batuk dulu. Batuk. Saya masih punya banyak lagi. Kalau Anda tidak bisa, Ya, mereka terbalik. baiklah, dengarkan. Ini sebentar saja semuanya. Maaf, saya benar-benar menghargainya. Saya tahu ini tidak nyaman. Saya minta maaf. Tidak apa-apa. Oke, ayo.
Baiklah, itu seharusnya memberimu sedikit lebih banyak ruang. Terima kasih. Baiklah, aku hanya akan memastikan beberapa hal dalam kelompok ini, dan setelah itu kita lanjut ya. Corona Brown dipindahkan ke penjara Kabupaten Broward, di mana dia ditahan dengan jaminan $5.000. Catatan daring menunjukkan pada hari berikutnya, Corona Brown membayar jaminan dan dibebaskan dari tahanan. Dia mengaku tidak bersalah atas tuduhannya. Sidang pengadilan berikutnya dijadwalkan pada 1 Oktober. Terima kasih telah menyaksikan episode Inside the Crime kali ini. Saya Elizabeth Milner, dan kita akan bertemu lagi di sini besok dengan kasus lainnya.